Assalamualaikum Badai, selamat datang di sebuah negara yang penuh dengan ironi. Badai tentu saja mengetahui Surabaya itu adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Untuk banyak kriteria, hanya Jakarta saja yang mampu mengalahkan Surabaya. Di sana populasinya sangat besar, wilayahnya sangat luas, dan perputaran uangnya luar biasa. Seperempat dari kekayaan total orang Jawa Timur itu adanya di Surabaya. Mall-mall terbesar di Indonesia itu adanya di Surabaya. Dan Cindo-Cindo Surabaya itu benar-benar menguasai ekonomi Indonesia. Tetapi secara ironi kita menemukan bahwa Surabaya itu adalah wilayah yang berhimpitan, berdekatan dengan Madura sebagai sebuah wilayah paling miskin di Jawa Timur. Dari 4 kabupaten yang ada di Madura, 3 diantaranya adalah posisi ranking 1, ranking 2, ranking 3 kabupaten paling miskin di Jawa Timur. Dan yang keempat pun itu termasuk jajaran 10 besar kabupaten paling miskin di Jawa Timur. Di sana pungli merajalela, premanisme merajalela, ekonomi di sana kecil sekali. Kok dipikir-pikir kesenjangannya ekstrim ya, kejanggalannya ini terlalu besar, karena antara Surabaya dengan Madura itu jaraknya tidak lebih dari 2, 3, 4 kilometer saja. Dan tentu saja pemerintah mengetahui hal ini dan tentu saja mereka juga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Karena itu mereka membangun sebuah solusi, yaitu bikin jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Diharapkan dengan seperti itu, cindo-cindo pengusaha-pengusaha Surabaya itu akan berinvestasi di Madura dan kemudian sumber daya manusia Madura juga bisa dipekerjakan di Surabaya. Dengan itu, pemerataan ekonomi mungkin akan terbuka lebih lebar lagi. Diharapkan demikian. Makanya pemerintah menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membangun jembatan itu. Tetapi ya anehnya adalah jembatan itu justru gagal total, bukan menciptakan pemerataan, justru malah memperbesar kesenjangan yang ada. Sejak ada jembatan Suramadu itu, orang Surabaya makin kaya, orang Madura makin miskin dan terlilit utang. Sebenarnya ada lebih dari satu alasan kenapa fenomena ini bisa terjadi, kenapa kesenjangan itu bisa menjadi terlalu besar. Tetapi di sini saya ingin mengangkat sebuah stereotip agar kita semua tuh bisa melihat dan mengamati apakah ini tuh benar-benar terjadi atau tidak. Ini stereotip ya, bukan fakta akademis, tetapi saya mengajak Baraya semua untuk merenungkan apakah stereotip ini tuh didasarkan pada fakta atau tidak. Alasan kenapa Surabaya begitu maju dibandingkan dengan Madura itu adalah karena orang-orang Madura hidupnya, kebudayaannya, sejarahnya itu benar-benar terikat dengan tradisi Arab Hadrami atau Arab Yaman. Kultur mereka, agama mereka, sistem kepercayaan mereka itu benar-benar terikat di sana. Sedangkan Surabaya itu didirikan oleh Chinese, dibesarkan oleh Chinese. Dan sekarang ekonominya yang melimpah ruah itu juga karena disokong oleh cindo-cindo yang kuat. Nah, jadi apakah, sekali lagi ini stereotip ya, tapi silahkan ajukan argumentasi. Apakah Madura miskin gara-gara tradisinya bercampur dengan Hadrami, Yaman, sedangkan Surabaya bisa maju gara-gara tradisinya bercampur dengan Cindo? Kita akan ulas sama-sama di video ini. Simak videonya sampai tuntas, jangan baperan, yuk kita mulai. Benarkah miskin dan kayanya wilayah-wilayah di Indonesia itu terkait langsung atau tidak langsung dengan adanya komunitas etnis Tionghoa dan etnis Arab? Kita mulai dari stereotip yang pertama ya. Ini stereotip, tapi yang pertama. Yang pertama, stereotip orang Chinese itu adalah orang yang sangat ulet, sangat ambisius. Mereka itu habis-habisan dalam mencari harta, habis-habisan dalam mencari prestasi dan pengakuan. Sehingga orang-orang paling kaya di Indonesia itu biasanya adalah orang-orang etnis Tionghoa. Dan kita bisa melihat jajaran 10, 20, 30, 100 orang paling kaya di Indonesia itu kebanyakan adalah orang-orang etnis Tionghoa. Bahkan orang yang dilabeli sebagai lokal gitu, seperti Pak Erick Thohir gitu atau Garibaldi Thohir itu juga kan sebenarnya adalah orang-orang etnis Tionghoa gitu, dengan mental, dengan moral yang mereka miliki selama ini. Dan karena itu maka mereka itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang memberi. Jadi apa-apa tuh memberi.
Buat negara mereka memberi pajak yang sangat-sangat besar. Kemudian buat masyarakat Indonesia mereka membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan Cindo. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang go internasional itu juga adalah perusahaan-perusahaan Cindo. Alfamart, Indomart itu adalah ya orang-orang Cindo yang bikinnya. Jarum, Indofood itu juga adalah mereka yang bikinnya, dan itu membuka lapangan pekerjaan buat kita sehingga kitalah yang selalu diberi oleh Cindo-Cindo itu. Ini stereotype ya, tapi benar atau enggak? Bahkan ketika kita minta gaji, kita minta tunjangan, kita minta THR, itu pasti dikelolanya itu oleh orang Cindo-Cindo itu. Kan kita misalkan marah rasis sama Cina, wah gini lagi, dan seterusnya. Tetap saja bos kita, atasan kita yang ujung-ujungnya itu adalah Cindo lagi gitu. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang Cindo itu adalah orang yang selalu memberi kepada kita karena mereka terlalu kaya sehingga mereka bisa melakukan itu. Nah, sebaliknya, orang-orang yang hidup dalam budaya Hadrami, orang-orang yang hidup dalam tradisi Arab, itu bukannya memberi, tapi mereka itu dalam stereotip selalu meminta. Meminta, mau bikin pesantren, minta sumbangan, mau buka pengajian, minta sumbangan, mau renovasi masjid, nutup jalan, minta sumbangan, mau bikin kuburan, kuburannya juga di dalam minta sumbangan, mau lebaran, minta, bukan memberi, tapi minta sumbangan. Kemudian kalaupun mereka harus bisnis, bisnisnya itu yang berhubungan dengan agama. Bisnis travel umroh, bisnis jualan air liur Nabi, bisnis terompah Nabi, kemudian bisnis air mineral yang sudah didoakan oleh santri-santri penghafal Quran dan sebagainya. Jadi mereka itu pada dasarnya meminta sumbangan. Jadi kalau kita menemukan bahwa Surabaya begitu maju sedangkan Madura begitu miskin dalam tanda kutip dan kemudian kita kaitkan dengan stereotip, apakah ini benar bahwa orang-orang Hadrami, orang-orang Arab itu cenderung untuk meminta sumbangan sedangkan orang-orang Cindo itu memberi kepada kita. Jadi memberi dan meminta gitu. Sekali lagi ya, ini stereotip. Kita semua melihat itu gitu. Ke soal akademis atau enggak, ya silahkan saya tanya kepada Baraya, apakah Baraya setuju dengan ini atau tidak gitu ya. Kalau Baraya setuju dengan ini, saya mohon maaf kepada orang-orang yang etnis Arab gitu, bukan berarti ini merendahkan, tapi ayo kita sama-sama bantah stereotip ini tuh dalam fakta. Nah, stereotip itu nggak bisa dibantah dengan klaim, nggak bisa dibantah dengan pernyataan-pernyataan, tapi harus dibantah dengan fakta. Karena stereotip itu muncul dari perspektif seseorang terhadap sekumpulan fakta-fakta yang ada, kan begitu. Jadi faktanya yang ayo kita rombak, bukannya kemudian kita menutupi dengan sesuatu yang dipaksakan gitu. Itu stereotip yang pertama. Stereotip yang kedua itu adalah orang-orang Arab itu cenderung untuk memaksakan tradisi dan kebudayaan mereka dan mengatasnamakan agama, sedangkan orang-orang Cindo itu kuat dengan tradisinya tetapi berusaha lebur dengan masyarakat. Coba kita lihat ini stereotip, tapi ini benar atau tidak ya. Jadi orang-orang Chinese itu kalau ketemu sama sesama Cina itu ngomongnya bisa aja Cina gitu. Kalau mereka ketemu dengan keluarganya, bisa aja mereka tuh melakukan ritual-ritual yang tidak kita ketahui sebagai orang lokal gitu. Cuman mereka aja yang tahu itu gitu. Jadi mereka benar-benar memelihara tradisi, mereka benar-benar mempertahankan adat leluhur mereka, termasuk dengan marga mereka, pemukiman mereka, perusahaan mereka, mitologi mereka, semuanya mereka masih mempertahankan itu gitu. Tetapi di sisi lain mereka tuh mencoba untuk sesuai dengan realitas budaya tempat mereka berada gitu. Jadi kalau orang Cindo ada di Surabaya, mereka tuh tetap berbahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawanya tuh jadi nggak enak didengar gitu. Kalau mereka ada di Sunda, mereka tuh tetap ngomong pakai bahasa Sunda. Walaupun bahasa Sundanya tuh campuran antara kasar, nggak bener grammarnya dan lain sebagainya, tapi mereka tuh selalu berusaha untuk berbahasa Sunda kalau ketemu sama orang Sunda, berbahasa orang Jawa kalau mereka tinggal di Jawa, tapi mereka masih memelihara tradisi leluhur mereka gitu. Bahkan mereka itu masih akan mengenakan pakaian-pakaian khas ala Cina gitu, kemudian pakaian-pakaian santai yang bajunya kurang bahan itu, tapi di sisi lain mereka juga kalau ke pertemuan-pertemuan pakai batik gitu. Dan kemudian banyak budaya-budaya lokal Nusantara itu yang dilestarikan itu justru oleh orang-orang Cindo gitu. Ya kayak angklung, kemudian ya banyak lah tradisi-tradisi dan kebudayaan di Indonesia itu yang memang berasal dari dan dipertahankan oleh orang-orang Cindo. Bahkan di antara mereka itu banyak dari tradisi-tradisinya yang diklaim oleh masyarakat Indonesia, tetapi mereka menganggap ya oke, silakan aja, klaim aja gitu. Kayak misalkan makanan-makanan tradisional lokal Indonesia gitu.
empek-empek gitu. Itu kan kita sebut empek-empek Palembang. Jadi itu diklaim sama orang Palembang gitu. Padahal empek-empek itu kan sebenarnya masakan yang dibikin sama orang-orang Chinese gitu. Atau misalkan bakso gitu. Bakso itu kan bahkan kata bakso sendiri itu adalah bahasa Cina gitu. Kemudian di Sumedang kita menemukan tahu Sumedang. Tahu itu kan sebenarnya juga dari Cina. Tapi orang-orang Cina walaupun mereka memberikan tradisi dan kebudayaan untuk diklaim sama masyarakat lokal, mereka tuh nggak pernah marah gitu. Ya udah aja, toh tahu memang tahu Sumedang, silahkan aja gitu. Pempek ya pempek Palembang aja, silahkan saja. Ya kita belum membahas tentang hal-hal yang lain kayak kue tiaw gitu, kayak apa yang namanya cangcingcung itu, yang makanan yang seperti itu. Ya artinya apa? Artinya mereka tuh menghasilkan kebudayaan, tapi mereka relatif eksklusif dalam momen ketika mereka bertemu dengan sesama mereka, tetapi mereka menjadi sangat plural dan terbuka ketika mereka sadar bahwa mereka ada di lingkungan etnis lain gitu, kelompok lain gitu. Dan mereka santuy-santuy aja gitu. Jadi kalau Baraya ketemu sama etnis Tionghoa di Singkawang gitu yang ngomong sesama Cina, ya wajar kan, mayoritas di sana gitu. Tetapi kalau misalkan di Sunda, di Jawa gitu, di Bali, ya mereka juga berbahasa bahkan berdialek dengan bahasa dan dialek lokal gitu. Kan begitu. Nah, bandingkan dengan misalkan kebudayaan Arab Hadrami. Mereka tuh cenderung untuk memaksakan kebudayaan mereka. Jadi mereka menggunakan sorban, menggunakan gamis, dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah sunnah Nabi gitu. Ini adalah tradisi Nabi. Padahal itu tradisi Arab. Jadi tradisi Arab dengan tradisi Islam itu adalah sesuatu yang sangat berbeda gitu. Dan ini sudah sering kita bahas. Atau misalkan orang-orang keturunan Arab itu di Indonesia kalau bikin masjid, masjidnya itu nggak disesuaikan dengan nama lokal. Ya namanya harus Arab gitu. Nurul Hidayah, Darul Tauhid, Darul Ilmi, Al Hidayah gitu, Miftahul Jannah gitu. Nah, itu nama-nama yang diarabkan seperti itu. Padahal itu tuh sepenuhnya itu adalah hegemoni tradisi Arab, bukan Islam. Dalam ajaran agama Islam, masjid itu biasanya disesuaikan dengan nama lokal, nama daerah setempat itu gitu. Masjid pertama yang dibangun sama Nabi masjid apa? Masjid Kuba. Kenapa namanya Masjid Kuba? Ya kan ada di Kuba gitu. Bukan Kuba yang di Amerika itu, bukan. Tapi maksudnya adalah seperti itu. Nah, di Indonesia itu semuanya dipaksakan dan kemudian diklaim bahwa itu adalah nama dari ajaran agama gitu. Kenapa kalau Arab kalau Cina bikin masjid kan Masjid Lause gitu. Ya masjidnya di Cina kan, arsitekturnya juga di Cina kan, karena nggak masalah. Kan agama itu universal. Nah, Islam itu sebenarnya juga universal, bisa diterjemahkan dan dimanifestasikan dalam semua kebudayaan yang ada di dunia. Cuman gara-gara Arabnya itu benar-benar dominan daripada Islamnya, sehingga yang ditampilkan itu adalah simbol-simbol Arab, bukan simbol-simbol Islam. Selain masjid, kita juga bisa melihat nama orang gitu. Baraya cek misalkan nama-nama Islami di internet, itu gak ada yang nama Islami itu, nama Arab semua. Nama Islam itu apa? Nama Islam itu kata Nabi itu adalah nama yang mengandung doa yang baik dan nama yang menunjukkan penghambaan kepada Tuhan itu. Jadi nama Bambang itu nama Islami. Karena apa? Karena artinya baik, mengandung doa yang baik. Soeharto itu nama Islami karena mengandung arti yang baik, doa yang baik. Umayyah itu bukan nama Islam, itu nama Arab. Karena nggak mengandung doa yang secara spesifik diarahkan untuk kebaikan. Kan begitu. Ada nama Syarik. Enggak, artinya sekutu. Berarti sekutu itu apa? Ya sekutu saja. Gitu. Itu tuh nama Arab, gak ada doa-doanya. Berbanding misalkan dengan nama Asep. Nama Asep itu Islami sekali. Islami, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa yang universal. Karena Islam itu adalah agama yang universal, maka dia bisa diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa, tradisi, budaya, apapun. Nama Asep karena artinya baik, yaitu tampan dan berani. Nah, itu tuh berarti nama yang baik, itu adalah nama Islami. Tapi lihat coba di internet, di buku-buku, nama-nama Islami. Pasti nggak ada yang Islami, itu namanya semuanya Arab. Nah, dalam hal ini kita menemukan bahwa orang-orang Chinese itu berupaya untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka di satu sisi, tetapi mereka selalu bisa beradaptasi dimanapun mereka tinggal. Sedangkan tradisi-tradisi Arab, atau apalagi Arab-Arab Hadrami, itu mencoba untuk membuat orang-orang di sekelilingnya sesuai dengan tradisi mereka. Ini stereotype.
Ini benar-benar stereotip, tapi saya ajak Baraya untuk merenungkan apakah ini benar atau salah. Kalau memang benar seperti ini, yuk sama-sama kita perbaiki kalau itu menjadi sebuah masalah. Perbaiki dalam kenyataan. Tapi kalau misalkan itu tidak benar seperti itu, ya sudah syukur gitu ya. Tapi itu stereotip yang kedua. Kemudian stereotip yang ketiga adalah bahwa orang-orang Chinese itu sangat detail pada pencatatan-pencatatan. Sedangkan orang-orang keturunan Arab itu sangat kuat dengan hafalan-hafalan. Benar atau enggak? Jadi orang Chinese tuh hitungannya tuh ribet dan rigid banget gitu. Jadi kalau kita belanja ke toko Cina tuh 100 perak tuh dipermasalahkan. 1.000 perak tuh dipermasalahkan. Jadi kalau mereka mau nyumbang misalkan, sekedar nyumbang pun nyumbang tuh harus ada hitungan-hitungannya, dicatat juga. Dan kalau kita melihat dari zaman dulu, orang Chinese itu adalah salah satu orang dalam kebudayaan tulisan yang paling lengkap. Mungkin nomor 2 atau nomor 3 di seluruh dunia dalam urusan mencatat gitu. Jadi orang Chinese, jadi bahkan orang Indonesia, sumber sejarah Indonesia itu diantaranya adalah dari kronik Cina, kronik dinasti Cina gitu. Jadi kerajaan Tarumanagara dari mana ini cuma ada prasasti sedikit gitu, tapi di Cina kan ada di situ ada kronik dinasti Cina yang menyebut ada kerajaan yang namanya Tolomo yang telah mengalahkan kerajaan Alotan pada tahun sekian di zaman dinasti ini dan seterusnya gitu. Dan kita barter kebudayaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata Tolomo diterjemahkan menjadi Taruma, Alotan diterjemahkan ke dalam Aruten. Di Indonesia, di Bogor itu ada prasasti namanya Ciaruten. Dan di situ juga ada sebuah prasasti Tugu, prasasti dari Tarumanagara. Oh, disimpulkan bahwa Tarumanagara pernah mengalahkan Aruten. Lalu langsung bikin prasasti Ciaruten gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu catatan orang Cina tuh lengkap banget, detail banget. Jadi ketika mereka bikin perusahaan, ketika kita berbisnis dengan mereka, ketika kita menjalin hubungan dengan mereka, bahkan pertemanan sekalipun, mereka tuh gak lepas dari catatan-catatan. Jadi tradisi baca tulis mereka itu memang sudah sangat-sangat kuat dan sangat-sangat handal. Nah, makanya hati-hati, kadang-kadang kita tuh jadi baper sendiri kalau ketemu sama orang Cina karena apa-apa tuh dihitung gitu. Sedangkan Arab sebaliknya, itu tuh apa-apa tuh dihafal. Nah, jadi bahkan kitab suci yang kita sudah ada itunya juga harus dihafal gitu. Dan seterusnya. Nah, saya tuh pernah bikin di beberapa video dan beberapa kesempatan sebuah pernyataan bahwa sebenarnya dalam tradisi Islam itu berusaha untuk merombak kebiasaan orang Arab jahiliyah yang biasa menghafal dirubah menjadi menulis gitu, mencatat gitu. Makanya ayat paling awal yang diturunkan itu adalah soal membaca, dan ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah soal pencatatan, administrasi, keuangan, dan sebagainya itu harus dicatat dengan sebaik-baiknya gitu. Dan setelah Nabi wafat, itu pencatatan itu benar-benar seterusnya, bahkan sampai bikin kalender baru gitu kan. Kemudian ada mata uang baru, kemudian semuanya itu serba dicatat gitu administrasinya. Nah, tapi entah bagaimana, Arab yang masuk ke Indonesia itu adalah Arab yang enggan mencatat. Enggak mencatat aja. Itu makam Mbah Priuk ada nggak catatannya? Yang nggak ada. Makanya beliau yang sebenarnya adalah anak buah kapal tiba-tiba berubah menjadi wali gitu, karena nggak ada catatannya. Jadi bisa direkayasa aja di belakang gitu. Nah, sedangkan orang Cina itu apa-apa mencatat gitu. Dan karena jadi gini Baraya, tradisi sebuah bangsa itu bisa maju atau enggaknya itu gara-gara tradisi mencatat gitu. Jadi tradisi Nusantara itu gilang gemilangnya tuh luar biasa Baraya, besarnya tuh luar biasa di masa lampau, tapi kita tidak bisa menikmatinya karena tradisi leluhur kita itu adalah bukan tradisi mencatat, tapi tradisi lisan. Dan karena itu kita bahkan kesulitan untuk mengidentifikasi sejarah kita sendiri gitu. Kan begitu. Dan karena ada tradisi membaca dan menulis itu dari orang-orang etnis Tionghoa, mereka juga akhirnya berpengetahuan lebih banyak. Satu fakta yang penting di Indonesia adalah bahwa Cindo itu bukan hanya dominan dalam hal kekayaan, tapi dalam hal misalkan olahraga, kemudian dalam hal ilmuwan, dalam hal yang paling banyak sekolah di luar negeri, yang paling banyak bikin startup dan lain sebagainya, itu kan cindo-cindo itu, karena mereka itu gemar untuk membaca dan menulis. Sedangkan yang keturunan Arab itu biasanya gemarnya adalah gemar menghafal. Apa-apa tuh dihafal. Pernyataan orang ini dihafal. Isi kitab ini dihafal. Kitab suci ini dihafal. Dan ketemuan sama orang saling percaya aja, yang penting hafal. Dan karena rigidnya orang Cina dalam menulis dan memperhitungkan semuanya, maka
mereka juga menjadi sangat-sangat efisien kan. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang terbuang begitu saja. Gitu. Kalau Arab kan sebaliknya, ya silakan silakan biar berkah nggak ada hitungannya. Oke, itu saja Barai. Sebenarnya masih banyak sih stereotip. Saya sebenarnya menyiapkan ada 7 stereotip, cuman saya yakin video ini akan menjadi terlalu panjang kalau dibahas semua. Jadi kita selesai sampai di sini saja. Tetapi intinya sekali lagi ya, yang saya sampaikan itu adalah sebuah stereotip. Mungkin ini bisa menebar kebencian, mungkin untuk orang-orang yang pemarah. Tetapi untuk orang yang bijak, mungkin ini tuh akan menjadi bahan pelajaran berarti bahwa kalau itu memang sesuatu yang buruk, kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik kok. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.